sekarang adat. Jadi Tradisi. adat bersendikan syariat, syariat bersendikan kitabullah. Jadi ini adat. Kalau ada orang, wah ini bagaimana bid'ah. Nah ini tidak ada kaitannya dengan bid'ah karena kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara syariat dan adat ini seiring dengan pelaksanaan yaitu syariat Islam di Indonesia. Lalu kalau kita berbicara tentang syariat, tentunya haji ini merupakan suatu kewajiban rukun Islam yang kelima. Sehingga Islam ini harus utuh, yaitu rukunnya syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Diharapkan dan diwajibkan untuk semua itu bisa jalan dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan syariat, haji ini merupakan kewajiban. Manis tato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Mampu itu ada 4. 1, mampu jasmani. Itulah sebabnya sebelum persiapan pergi ke Mekah mesti ada divaksin, diswab, diapakan namanya, dikasih vitamin, diperiksa, ya, sehingga mudah-mudahan haji kita yang akan berangkat ini sehat jasmaninya, jangan sampai berangkat sakit-sakitan, berarti tidak mampu, sehingga negara kita ini ada semacam yaitu pengobatan kesehatan sehingga bisa dikatakan mampu dalam segi jasmani. Yang kedua yaitu istitoah, mampu itu harus mampu rohaninya. Jadi kalau tidak bisa manasik haji, tidak diisi rohaninya, nanti tawafnya bagaimana, ya, sa'inya bagaimana, rukun hajinya tidak berjalan dengan baik, ya, wajib hajinya tidak berjalan dengan baik, karena itu harus 3 yang berperan. Iqrarun bil lisan, wa tasdiqum bil qalbi, wa af'alun bil arkan. Jadi diucapkan, diyakini, dan digerakkan dengan tubuh. Nah, jadi itu harus sehat rohaninya. Kalau dia pergi haji tidak rohaninya sehat, jadi buang kepeng 40 juta. Saya katakan yang tadi itu supaya dia tahu mampu. Yang ketiga itu saya lanjutkan sedikit saja, singkat-singkat. Mampu ekonomi, jelas bayar. Yang keempat, mampu keamanan. Mudah-mudahan aman. Nah, kaitannya dengan tadi kan syariat, sekarang adat. Jadi adat bersendikan syariat, syariat bersendikan kitabullah. Jadi ini adat. Kalau ada orang, wah ini bagaimana bid'ah. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan bid'ah karena kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cinta kita maka baper, katanya orang, apa nggak baper, bawa perasaan. Jadi begitu kita merasa bagaimana nikmatnya haji ketemu Rasulullah, sehingga ada syarakalan dan marhabanan ini dalam rangka kita seolah-olah kita berada di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut Raudhah itu. Sehingga dengan kita serakalan kelihatannya tradisi, padahal itu berhubungan dengan syariat. Sehingga dengan kita menyebut kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka lengkaplah apa cinta kita kepada Allah secara syariat maupun secara adat. Dan adat ini adalah adat yang hasanah, yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat, karena kita memang tradisi Islam dari dulu begitu. Dan Al-Barzanji adalah seorang ulama yang menjadi wiridnya adalah yaitu Aqidatul
awam yang namanya kitab berjanji. Jadi sebelum serakalan baca kitab berjanji. Ya tadi ada namanya Aqidatul tadi awal. apa namanya tadi? Nah, Aqidatul awal. dibaca paus itu apa namanya? Ya Aqidatul awal. dibaca dulu ibtidaknya. Tidak awalnya. Ibtidaknya dibaca dulu baru serakalan dengan menghayati cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasul. Ini adalah tradisi yang sangat baik yang membawa kita ke surga. Kalau tidak percaya nanti ke surga dulu Tapi ya. berarti memang untuk di kampung ini memang sudah menjadi tradisi kalau ada masyarakat yang naik haji sudah gaji turun temurun. Ya turun temurun sejak kita masih kecil, sejak saya masih kecil, sehingga bahkan di kapal laut dulu 6 bulan mereka di laut itu berjanji dan serakalan itu menjadi tradisi, sehingga dengan demikian keselamatan dunia akhirat yang diberikan dengan doa-doa melalui wirid-wirid berjanji. Ini Pak Haji, mungkin sedikit Pak Haji, ini kan dibilang bisa dibilang tradisi, adat, budaya. Ya, Kalau orang ada mengatakan sebagian, oh ini bid'ah. Nah dia kan menginginkan mana sih ayatnya, hadisnya mengatakan bahwa ini boleh, kan tidak ada dalam Islam seperti itu katanya itu. Jangan sampai dikatakan oh ini bid'ah. Nah mungkin ada sedikit mungkin ada kaitannya kan yang menyangkut hadis atau ayat yang misalnya apa ya menganjurkan atau apa istilahnya gitu Pak, serakalannya. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu dasarnya. Katakanlah Muhammad, kul in kuntum jika kalian itu tuhibbunallah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Berarti karena kita cinta Rasul dengan melapazkan menyebut Rasul melalui apa marhabanan kita, karena kita cinta kepada kekasihnya, Habibnya, kekasihnya, maka tentu kita juga dicintai oleh Allah. Itu dasarnya ya. Nah, sehingga kita sebut-sebutlah nama kekasih Allah, sehingga kita juga dikasihi oleh Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katanya Rasulullah. Yuhibbukumul, ikuti aku maka kamu akan akan dicintai oleh Allah. Itu. Jadi dengan marhabanan ini, karena kita cinta Rasul, tentunya cinta tidak hanya ucapan, tapi akhlak Rasulullah itu juga kita teladani. Saya kira itu yang menjadi dasar. Semakin kita cinta kepada Rasulullah, semakin kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasul.